Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengalami Hadirat Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 56 dan 57. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernyataan hari ini ditujukan pada orang-orang munafik. Dalam pewartaan para penginjil suci, orang-orang munafik itu dimaksudkan untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang dekat dengan Yahweh, pendoa, dan menguasai hukum-hukum dalam kitab Taurat Musa. Namun sayangnya, mereka melakukan semuanya itu agar dipuji orang, sebab mereka memamerkan kebisaan mereka di jalan-jalan dan di keramaian. Kita pun sama dengan orang-orang hidup di masa Yesus. Kita memiliki kemampuan membaca dan menilai tanda-tanda alam seperti kapan akan terjadi hujan, kapan hari akan panas terik. Dewasa ini kita mengenal lembaga yang melakukan hal-hal itu, yaitu BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dengan akal budinya, manusia diberi kemampuan untuk menilai cuaca atau hal-hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Namun, ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada orang-orang munafik itu. Katanya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Saudara-saudari terkasih, apa maksud dari pertanyaan tersebut? Tersirat ada rasa unggul dan kehebatan, sebab mereka bisa menafsirkan tanda-tanda alam. Namun mereka tidak sanggup menemukan kuasa Allah dalam peristiwa-peristiwa itu. Mereka tidak memikirkan peran Allah, tetapi menggantikannya dengan egonya. Mereka merasa lebih pintar, lebih suci, dan lebih sempurna. Bahkan mereka merasa lebih penting dari Yahweh yang telah memberikan hukum-hukum itu dengan perantaraan Musa. Mereka tidak mencari dan mewartakan kehadiran Allah, tetapi lebih mementingkan dirinya sendiri. Menarik untuk disimak firman Yesus ini. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Mereka itu telah dibutakan matanya dan ditutup mata hatinya, sebab mereka tidak sanggup melihat kehadiran Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jauh lebih parah dari itu, bahwa mereka tidak mengakui Tuhan Yesus dan menolaknya. Bukan saja sebagai anak Allah, tetapi juga tidak menghormatinya sebagai nabi. Mereka katakan Yesus guru yang tidak benar karena ia menerima orang-orang berdosa. Mereka menyamakan dia dengan Beelzebul, penghulu setan. Saudara-saudari terkasih, melalui pewartaan Injilnya hari ini,
Santo Lukas mau mengingatkan jemaat perdana yang dipimpinnya agar mereka tidak mewarisi watak sombong dan selalu mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, mereka harus mengutamakan kepentingan Allah. Santo Lukas mau mendidik umat Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, sebab hanya orang yang rendah hati saja yang bisa menemukan kehadiran Allah dalam peristiwa-peristiwa kehidupan. Mereka harus menjauhkan diri dari habitus jelek, dari orang-orang munafik yang tidak mampu melihat kehadiran Allah dalam diri Yesus. Orang-orang ini berharap dan memimpikan bahwa kedatangan Sang Juru Selamat itu tampil dalam peristiwa-peristiwa besar. Tetapi tidak demikian dengan penampilan Tuhan Yesus. Ia adalah Allah yang hadir dalam diri orang-orang lemah, orang-orang yang kecil dan sederhana hidupnya. Inilah kontras cara menghayati iman seorang pengikut Yesus dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi menantikan Mesias yang tampil wah dan dahsyat. Sedangkan orang-orang beriman menerima Allah yang telah menyapa mereka dengan cinta yang dahsyat dan luar biasa. Allah datang untuk mencari dan menemukan orang-orang yang hilang. Siapakah orang itu? Mereka itu adalah orang-orang berdosa dan orang yang disingkirkan. Tetapi mereka juga adalah orang-orang munafik yang sesat pikirannya karena tidak sanggup menerima Yesus yang hadir sebagai orang kecil dan sederhana. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menghendaki mereka bukan saja orang kecil atau orang saleh dari kalangan orang kebanyakan, tetapi juga orang-orang Farisi dan kawan-kawannya, menyadari bahwa dialah Mesias yang telah diutus oleh Allah yang mereka kenal dengan sebutan Yahweh. Allah itu hadir dalam diri Tuhan Yesus. Mereka sanggup melihat tanda-tanda alam, tetapi mereka tidak sanggup menilai tanda-tanda zaman akan hadirat Allah di antara mereka. Demikian pula hal itu masih terjadi di tengah-tengah kita, umat Allah yang hidup di zaman serba canggih ini. Hidup kita ditandai oleh serba sibuk yang amat padat. Bahkan terkadang waktu 24 jam kurang untuk menyelesaikan urusan-urusan kita. Tapi siapakah di antara kita yang sanggup merasakan kehadiran Allah di dalamnya? Atau adakah dari antara kamu yang masih menyisakan waktu untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam doa dan pembacaan Alkitab? Tuhan itu hadir dalam hidup kita setiap saat. Dia menyertai kita selalu. Temukan Dia dalam hidupmu selama Dia masih dapat ditemukan. Yakinlah bahwa Allah pasti akan memberkatimu selalu. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk menemukan Tuhan dalam doa dan pembacaan kitab suci? Apakah Tuhan juga sudah aku temukan dalam diri saudara-saudara yang kecil dan miskin? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk mengalami kehadiran-Mu dalam hidup kami dengan setia mendengarkan Yesus.
ingatkan kami menyadari cinta-Mu karena Yesus peduli untuk menyelamatkan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.